Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Kebaikan Inihil seperti biasa yang banyak membahas seputar guru. Kali ini saya mendapat kiriman dari kawan-kawan, barangkali yang mengambil beberapa poin akan diterapkannya di tahun 2022 atau tahun depan, tidak lama lagi. Kita cek saja apa saja poin-poinnya. Nah, ini dia. Di sini untuk kurikulum yang nanti akan diberlakukan oleh Menteri baru ini, yaitu Mas Nadiem. Di antaranya ada 7 poin nih sepertinya. Kita cek poin per poinnya. Nah, ini dia poin pertama, yaitu struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila atau P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Nah, capaian nanti indikator itu menjadi atau berubah menjadi capaian pembelajaran atau CP, prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru dan kegiatan proyek. Selain itu, setiap sekolah juga diberikan keleluasaan untuk mengembangkan program kerja tambahan yang dapat mengembangkan kompetensi peserta didik, dan program tersebut dapat disesuaikan dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua yaitu hal yang menarik dari paradigma baru, yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KIKD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran. Nah, itu maksudnya. Capaian pembelajaran. Ini capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan hingga membangun kompetensi yang utuh. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga di sini pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, maka kurikulum baru diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lain. Dengan demikian, pada jenjang SD kelas 4, 5, dan 6 tidak harus menggunakan pendekatan tematik dalam pembelajaran. Atau dengan kata lain, sekolah dapat menyelenggarakan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nah, jadi seperti itu. Ya, maksudnya seperti di SMK. Misalnya selama ini kan di SD sudah digabung, ya seperti gadu-gadu. Itu menurut saya ya memang menjadi suatu paradigma yang sulit, yang selama ini disebut guru kelas. Jadi satu guru itu menelan tidak kurang hampir 5 pelajaran, bahkan lebih. Nah, bahkan jika guru itu mampu seperti di swasta, nah itu bisa 10 atau semuanya, kecuali yang dia memang tidak bisa, seperti misalnya olahraga dia tidak bisa, maka itu yang tidak dia ajarkan oleh guru kelas tersebut. Begitu juga dengan guru yang mungkin sangat ahli, bisa saja semuanya dia mengajar, bahkan olahraganya, bahasa Inggrisnya, agamanya, nah, apalagi pelajaran-pelajaran umum. Nah, itu yang kita lihat di lapangan, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, di poin ketiga ini sepertinya Menteri Pendidikan menginginkan boleh berbasis mata pelajaran, artinya seperti di SLTP, SMA, dan SMK. Jadi tidak ada guru itu mengajar sampai 5 mapel. Bahkan rata-rata guru itu mengajar hanya satu. Nah,
Jadi makanya dia disebut guru mata pelajaran. Jikapun ada 2, itu mungkin memang gurunya belum ada di sekolah tersebut. Nah, itu yang ada saat ini. Jadi mungkin ini menurut saya sangat bagus. Saya sangat setuju di poin ketiga. Jadi di SD itu setiap guru mengajarkan per mata pelajaran. Nah, jadi tidak seperti sekarang ini yang disebut dengan guru kelas. Ya, itu menurut saya sangat berat. Nah, sedangkan satu pelajaran saja itu sudah berat dengan perangkatnya dan seterusnya. Poin keempat di sini, jika lihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum paradigma baru tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi jumlah jam pelajaran pada kurikulum paradigma baru ditetapkan per tahun, sehingga setiap sekolah memiliki kemudahan dan mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap. Atau dapat juga sebaliknya, misalnya mata pelajaran IPA di kelas 8, ini berarti kelas 2 SLTP. Hanya diajarkan pada semester ganjil saja. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, maka tidak menjadi persoalan dalam dan dapat dibenarkan. Nah, ini jadi boleh dikatakan jika boleh diambil sedikit kesimpulan versi saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang misalnya ada keperluan, bisa saja 1 minggu itu misalnya tidak mengajar. Ini versi saya. Menafsirkan dari kalimat ini. Karena di sini ceritanya per tahun. Seperti kalimatnya ini, bisa saja di 1 semester itu tidak ada pelajaran IPA-nya. Ini kan ceritanya di level SLTP, kelas 2. Mau SMP, sekolah umum maupun di MTS. Nah, jika misalnya diberlakukan atau memang diberikan kemerdekaan, karena ini sudah ada arahan dari Menteri Pendidikan, memang juknisnya mungkin belum beredar. Nah, bisa saja seorang guru itu 1 minggu misalnya tidak mengajar, atau 1 bulan itu guru itu hanya mengajar 2 minggu saja. Nah, di materi tertentu. Nah, 2 minggunya bisa saja libur misalnya. Namun sesuai dengan kalimat ini, nah, target per tahunnya harus sampai. Nah, jadi seperti itu. Bahkan di sini lebih bagus lagi. Bisa saja IPA itu tidak diajarkan di semester ganjil. Nah, di sini. Nah, suatu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada semester ganjil, namun akan diajarkan pada semester genap atau sebaliknya. Nah, misalnya di semester ganjil itu bulan Juli hingga Desember, sekarang ganjil. Sekarang lagi banyak pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester atau UAS. Nah, bisa saja di semester ganjil tidak ada pembelajaran, seperti contoh IPA ini. Maka pembelajarannya nanti di semester genap. Namun, harus tercapai atau terpenuhi target pembelajarannya selama 1 tahun itu. Nah, jadi sebenarnya yang selama ini kita lakukan pun seperti ini. Hanya saja kita harus tetap wajib mengajar di setiap semesternya. Nah, itu saja. Padahal bisa saja di 1 semester itu target per tahunnya sebenarnya sudah sampai. Nah, namun karena ada kewajiban tetap mengajar atau harus mengajar, nah, maka harus datang dan masuk. Nah, ini menurut saya nomor 4 juga sangat bagus. Namun saya yakin kembali lagi kepada pimpinan setiap lembaga pendidikan. Nah, jika misalnya
murni diberikan kemerdekaan, kita bisa saja mengejar target. Dalam satu semester itu kita fokuskan eh, capaian pendidikan di suatu pelajaran itu kita fokuskan. Nah, karena kan kita sebagai guru pasti mengetahui tujuan dari setiap KD-nya. Itu poin keempat. Poin kelima di sini, sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antara mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dan bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek pada kurikulum paradigma baru. Nah, siswa SD paling sedikit dalam melakukan 2 kali penilaian proyek dalam 1 tahun pelajaran. Sedangkan siswa SMP, SMA, atau SMK setidaknya dapat melaksanakan 3 kali proyek dalam 1 tahun pelajaran. Hal ini bertujuan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mungkin sebagai hasil, misalnya apa. Di sini memang belum ada lagi apa saja, misalnya poin-poin yang proyeknya yang diperbolehkan. Itu poin kelima. Poin keenam, di sini untuk mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi TIK yang pada KTSP 2013 dihilangkan, maka kurikulum paradigma baru mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu informatika. Nah, ini menurut saya sepakat, karena jika dilihat siswa atau peserta didik selama hampir 2 tahun belajar daring, itu mereka bukannya malah makin bagus, makin pintar memegang Android atau smartphone-nya atau handphonenya, justru malah makin tidak terarah. Padahal di sana berbagai situs bisa dikunjungi untuk pembelajaran dan pemanfaatan teknologinya. Nah, sedangkan karena tidak ada pembelajarannya, jadi mereka tidak ada yang mengarahkan apa yang harus dicari dan seterusnya. Nah, ini bagus menurut saya setuju poin ke-6 ini. Dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Artinya, kembali pelajaran itu dikembalikan, hanya saja di SD tidak ada. Karena di sini mulai dari jenjang SMP, berarti SLTP, MTS, SMA, SMK, maka akan ada. Bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya manusia atau informatika, nah maka tidak perlu khawatir. Nah, ini juga perlu diperhatikan, perlu digarisbawahi. Nah, untuk menerapkan mata pelajaran ini, karena mata pelajaran ini tidak harus diajarkan oleh guru yang berlatar belakang IT atau informatika. Nah, di sini ya, insya Allah saya secara pribadi siap untuk mengajarkan mata pelajaran ini jika misalnya tidak bentrok dengan pelajaran utama atau mapel utama saya. Nah, karena jika dilihat dari gambaran di sini, nah, di sini dikatakan pelajarannya tidak sulit, tidak mesti harus berlatar belakang IT atau informatika. Nah, namun juga dapat diajarkan oleh guru umum. Nah, hal ini disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempersiapkan buku pembelajaran informatika yang sangat mudah digunakan dan dipahami oleh pendidik dan peserta didik. Nah, menurut saya ini TIK-nya lebih difokuskan kepada kebutuhan kita saat ini. Itu menurut pendapat saya. Misalnya pemanfaatan YouTube, terus lagi pemanfaatan sosial media, terus lagi pemanfaatan situs-situs yang sangat bagus dalam pembelajaran, yang selama ini seluruh Indonesia bahkan dunia banyak pakai, diantaranya adalah Google yang sangat lengkap sekali, diantaranya adalah Google Form, Classroom. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Bahkan banyak lagi situs-situs untuk membuat pembelajaran online yang sangat bagus, yang nantinya ketika mereka terjun di dunia industri, mereka sudah tidak
eh, terkejut lagi dengan permintaan di lapangan kerja. Nah, itu poin ke-6 menurut saya bagus dan saya setuju. Nah, ini poin terakhir yaitu 7 untuk mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru. Kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial (IPAS). Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau kejurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Nah, ini ya menurut saya bagus. Nah, jadi dalam pandangan saya secara pribadi, Mas Menteri ini karena dia melihat output hasil dari pendidikan tahun 80-90-an, terakhir tahun 2000-an, karena KTSP itu disebut kurikulum tahun 2006. Jadi terakhir tahun 2000 itu menurut saya memiliki kelulusan yang sangat bagus. Baik dari sikap, hasil secara keseluruhan dari lulusan itu sangat bagus, memiliki karakter tersendiri. Bapak Ibu beserta kawan-kawan bisa lihat hasil dari kurikulum terdahulu itu sangat bagus. Hasil individunya atau SDM-nya maksudnya. Berkarakter, terus lagi walaupun tidak memiliki intelektual di atas rata-rata, namun memiliki sikap dan karakter yang sangat bagus. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada gambaran untuk sepertinya mengembalikan kembali kurikulum, memasukkan kembali kurikulum lama itu di kurikulum terbaru. Jadi seperti itu. Yang kurikulum 2013 yang begitu padat banyak secara administrasi, beliau pangkas disederhanakan. Nah, memasukkan kembali kurikulum lama karena memang tuntutan zaman juga makin berat. Mungkin itu saja Bapak Ibu ulasan seputar gambaran kurikulum baru nantinya di tahun 2022 bagaimana, kita saksikan saja nanti. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengikutinya semua, baik dari pimpinan dinas maupun kepala daerah. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.